Oke, kita akan lanjutin alur cerita dari manhwa Hantu Cantik Tong Tong yang part 26. Buat kalian yang belum sempat nonton part sebelumnya, aku saranin nonton dulu. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah berada di dunia ilusi Ling Luo. Ada sebuah meteor hijau yang terjatuh di tengah pulau dan hewan-hewan di sana tertangkap tanaman merambat. Patriark Peng Lai memimpin semua klan untuk melindungi Peng Lai bersama. Tanaman merambat sudah menangkap banyak hewan dan muncul sosok monster yang benar-benar aneh. Itu seperti cacing terbuat dari tanaman dan mempunyai mata di dalam mulut besarnya. Patriark menyerang monster itu dengan pedangnya. Luo Wei juga membantunya. Dia bilang kalau binatang di sini terkontaminasi dan bermutasi karena aura jahat. Monster itu terbelah karena serangan gabungan Peng Lai. Ketua mulai menyerang dengan mengeluarkan api untuk membakar semua tanaman. Saat melihat monster itu bisa terbakar, dia mengatakan ke semua klan kalau api bekerja pada monster itu. Monster ini mulai terbakar. Ketua mengatakan ke Patriark untuk menghentikan sumber dari mutasi ini. Jika tidak, monster yang lain akan terus bermunculan. Patriark paham dia akan pergi ke sana dan menyerahkan yang di sini ke tetua. Patriark dan istrinya terbang ke sumber mutasi. Sementara itu, tetua bersama klan Peng Lai akan melindungi semua warga. Yuling yang ada di kota melihat kedua orang tuanya terbang ke suatu tempat. Patriark sudah sampai di lokasi dan melihat sumber mutasi. Keduanya meminta bantuan leluhur untuk melindungi Peng Lai. Energi biru terkumpul dan membentuk sosok leluhur yang besar. Ini seperti teknik Susanoo milik Sasuke. Leluhur itu menyerang ke arah sumber mutasi. Melihat bagaimana dampak serangan itu, Patriark senang. Dia mengira itu sudah selesai. Tapi kata istrinya itu belum selesai. Monster itu masih terus bermunculan. Saat itu tanaman merambat tumbuh dengan sangat cepat. Muncul sosok aneh yang mengatakan aku tidak ingin turun tangan, tapi kau menggangguku. Keduanya akhirnya tahu siapa penyebab bencana ini. Leluhur ini mulai maju untuk melawan makhluk tersebut. Serangan dua arah mengenai tubuh makhluk itu. Tapi anehnya malah tubuh Patriark dan istrinya yang terkontaminasi. Muncul seperti cabang kecil di tubuhnya. Monster ini pun membesar dan mengatakan rasakan keagungan dewa yang asli. Muncul energi jahat hijau yang menjulang tinggi ke langit. Tetua yang jauh dari sana pun menerima serangan telak di perutnya. Begitu juga dengan warga klan Peng Lai yang sudah dikalahkan. Sementara itu Yuling terbang ke arah ayah dan ibunya untuk membantu keduanya. Saat itu ada cabang kecil yang tumbuh di pipinya. Patriark dan istrinya ini tidak akan menyerah dan akan melindungi Peng Lai sampai mati. Keduanya meningkatkan kekuatan dan mendaratkan pedang leluhur ke arah monster itu. Monster ini bisa menahan pedang besar dengan kayunya. Dia terus menyebut dirinya dewa dan akan menghukum keduanya yang berani menyinggung dewa sepertinya. Tanaman di tubuh keduanya mulai tumbuh lebih besar. Melihat itu, Yuling sangat khawatir dan segera mempercepat terbangnya menuju ke sana. Melihat anaknya yang datang, Luo Wei menyuruhnya untuk menjauh saja. Yuling menangis dan mengatakan akan melindungi Peng Lai. Saat itu ada tiga aura berbeda yang muncul. Ketiganya itu menuju ke payung Bao Luo. Dan akhirnya payung Bao Luo terbuka. Melihat kekuatan payung Bao Luo, dewa jahat ini memuji. Dia bilang di dunia kecil ada kekuatan seperti ini. Kekuatan payung Bao Luo menghantam dewa jahat tersebut. Dan saat itu muncul mantra formasi yang melingkari dan menyelimuti seluruh lokasi. Dewa ini mengatakan itu menarik kekuatanku ditekan oleh payung Bao Luo. Tapi hanya sebatas itu. Aku adalah dewa sejati yang sudah menghancurkan banyak dunia. Dan dunia ini akan menjadi mainanku juga. Katanya sambil mengendalikan kayunya menuju ke atas payung Bao Luo. Yuling yang mengendali payung Bao Luo membaca mantra. Setelah itu selesai,
Dia meminta bantuan payung Bao Luo. Muncul rantai dari ketiadaan. Formasi penyegel. Rantai itu mendekati dewa yang terus sombong. Dengan kekuatannya yang hebat, Yuling mengendalikan payung Bao Luo, dan rantai itu melewati tubuh sang dewa. Setelahnya, semua rantai itu berhasil mengikat tubuhnya. Dewa ini kaget dan tidak bisa melepaskan rantai penyegel Ling Luo. Yuling terus berusaha mengikat dewa dengan kekuatannya. Dia bahkan meminta payung Bao Luo mengarahkan semua kekuatannya untuk menyegel dewa itu. Melihat itu, kedua orang tuanya khawatir dan menyuruh Yuling berhenti. Kalau dia memaksakan mengendalikan payung Bao Luo, itu akan membuat payungnya hilang sepenuhnya. Rantai itu memaksa tubuh dewa terbakar dan terlihat ada sesuatu seperti kristal di dalam tubuhnya. Patria berhasil keluar dari cengkeraman tanaman merambat. Yuling menyuruh kedua orang tuanya mengarahkan pedang itu ke tubuh dewa. Dan pedang besar sudah berhasil menembus tubuh sang dewa. Melihat dewa itu yang semakin lemah, Yuling menyuruh payung Bao Luo menyegel sepenuhnya. Sang dewa yang melihat itu hanya bisa berteriak berhenti. Yuling tidak berhenti dan terus menyegelnya. Saat itu, tubuh Yuling perlahan menjadi cahaya dan memudar hilang. Sang dewa yang tahu akan segera disegel berteriak memohon. Patriark dan sang istri melihat ke atas di mana Yuling yang sudah tahu akhir hayatnya tiba. Ayah, ibu, semuanya selamat tinggal. Seluruh tubuh Yuling menghilang. Lin Feng yang masih di sana melihat semua kejadian itu. Payung Bao Luo terus menyegel sang dewa jahat di Pulau Penglai. Dan akhirnya seluruh tubuh dewa jahat itu tersegel di dalamnya. Saat itu dari payung Bao Luo muncul 3 roh yang berbeda warna. Ketiganya terbang membentuk satu payung. Ketiga payung itu yang akan menjadi Ling Luo. Saat itu, Lin Feng dan Ling Luo sudah keluar dari dunia ilusi dan kembali ke dunia nyata. Ling Luo mengingat semua kenangannya dan mulai menangis. Lin Feng mendekatinya dan menghapus air matanya. Misi pemulihan Ling Luo berhasil. Sekarang saatnya misi ketiga untuk menghancurkan sumber kehancuran Penglai. Tentu saja sumber itu adalah makhluk yang menyebut dirinya dewa. Setelahnya, tampak Lin Feng memberitahu semua hantunya kalau ini adalah tempat tinggal klan Penglai. Monster dan hewan aneh sebelumnya itu sudah terkontaminasi oleh kekuatan dewa jahat. Jiang Wei bilang dewa jahat itu pasti mempunyai hukum yang sangat kuat. Lin Feng tahu Ling Luo sudah menyegel dewa itu, tapi melihat bagaimana hewan di Penglai yang masih terkikis, apa mungkin? Lin Feng berkata, retakan tempat merembesnya energi hantu jahat yang mereka lihat sebelumnya sudah tidak jauh dan Lin Feng ingin segera menuju ke sana. Sampai di dekat sana, Lin Feng meminta Tong Tong menggunakan energi hantunya untuk menyerang bagian atas dan melihat. Tong Tong terbang ke sana dan menggunakan energi hantu untuk mendekatinya. Tapi saat itu muncul payung Bao Luo yang bersinar terang menghentikan Tong Tong. Lin Feng melihat ke payung Bao Luo dan ada retakan di sana. Segel itu sudah dihancurkan dan dewa itu bersembunyi di sana. Dewa menutupi seluruh pulau Penglai dengan energinya selama bertahun-tahun. Payung Bao Luo sudah rusak, jadi energi hantu Bao Luo mulai terkikis, dan dewa itu akan segera bangkit kembali. Lin Feng menyadari kalau dewa ini bisa menembus segel Bao Luo. Dengan kemampuannya yang menakutkan, maka seluruh dunia mungkin akan dia hancurkan. Lin Feng bersemangat. Ini bukan hanya untuk pemulihan total Ling Luo, tapi untuk keselamatan seluruh dunia. Dan mereka harus menghancurkan dewa jahat itu. Malam harinya, Lin Feng berkumpul dengan para hantunya. Mereka akan bermalam di sini hari ini dan mencari di mana lokasi dewa jahat itu besok. Tong Tong dan Xiao Ru sudah di rumah hantu dan main game. Karena Ning Zhu bukan hantu Lin Feng, dia tidak bisa memasukkannya ke rumah hantu. Jadi, Lin Feng akan berkemah di luar dan menemaninya. Lin Feng terpaksa makan cup ramen.
Zuan Hua menasihatinya untuk membawa makanan yang lebih layak lain kali. Kata Lin Feng, dia juga tidak menyangka akan keluar dalam waktu lama. Ning Zhu sangat lahap memakan ramen itu. Saat itu Zuan Hua merasakan ada sesuatu yang datang dari luar. Tampak manusia pohon sebelumnya sudah datang membawa pohon yang banyak sekali buah. Lin Feng bertanya ke dua manusia pohon itu, apa ini? Kata mereka, ini adalah buah dan bisa dimakan. Lin Feng bertanya, apakah ini bisa dimakan? Lin Feng membelah buah yang cukup keras itu menjadi dua dan tidak menyangka di dalam ada makanan lengkap, nasi, sayur, dan lauknya. Itu sangat aneh, ada makanan lengkap di dalam buah. Jiang Wei mengatakan ini adalah makanan yang bisa dimakan hantu juga. Lin Feng bilang mungkin ini dibudidayakan oleh petapa kuno di Penglai. Rumble yang rakus langsung memakannya. Setelah itu mereka pun menikmati makanan. Dua manusia pohon juga di sana menemani mereka. Lin Feng berterima kasih dan bertanya apakah mereka tahu mengenai segel kuno Penglai dan di mana itu. Manusia pohon ini memang menjawab pertanyaan itu, tapi omongannya begitu lambat. Dia mengatakan satu kata per kata dan memikirkannya pun sangat lama. Menunggu jawabannya membuat Lin Feng melongo, itu sangat lambat. Zuan Hua tertawa dan mengatakan namanya juga pohon. Manusia pohon itu dengan serius mengatakan sedang berpikir. Ling Luo tampak sangat senang berada di dekat keduanya. Dan pagi hari sudah tiba. Lin Feng yang masih ketiduran sepertinya mimpi saat menjadi burung hitam. Tong Tong penasaran apa yang dimimpikan kakaknya itu. Tong Tong membangunkan Lin Feng dengan berteriak. Lin Feng kaget dan mulai terbangun. Ning Zhu mengatakan ke Lin Feng kalau manusia pohon sepertinya mengingat sesuatu dan katanya segel di sana berbahaya dan jangan pergi. Lin Feng mengatakan harus menyelesaikan masalah yang ada di segel itu. Jika tidak hanya Penglai, tapi seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Manusia pohon paham dan mulai berjalan meminta mereka mengikutinya. Setelah itu mereka sudah sampai di tempat yang berbeda. Lin Feng mengingat ini adalah tempat yang harusnya tempat klan Penglai berperang melawan dewa jahat. Mereka sudah sampai di pohon aneh yang menjulang tinggi dan besar. Mereka pun masuk ke dalam gua yang memang ada di bawah pohon ini. Lin Feng meminta semuanya berhati-hati. Ning Zhu takut dan memeluk Lin Feng. Manusia pohon mengatakan sudah sampai. Mereka melihat dewa jahat yang masih tersegel oleh rantai Bao Luo. Dewa jahat Yibo. Mutiara di dalam tubuhnya masih tersegel juga. Tapi saat itu rantai yang menyegelnya mulai hancur. Lin Feng merasakan energi dari dewa jahat yang membuatnya kesakitan. Kata Jiang Wei, tekanan ini seperti mendekati kematian. Dan dewa jahat ini lebih kuat dari malaikat. Ning Zhu yang lemah langsung tak sadarkan diri. Zuan Hua memintanya untuk masuk saja ke wilayah hantu dan sembunyi di sana dulu. Yibo berbicara, setelah ribuan tahun kupikir sesuatu terjadi, ternyata memang benar, ada beberapa semut. Yibo meledakkan energinya. Lin Feng meminta Zuan Hua menggunakan flash dan menjauh dari sana. Yibo memuji kemampuan yang menarik dari Zuan Hua, tapi dia terus menyebut lawannya semut. Yibo menawarkan Lin Feng membantunya saja dan setelahnya Yibo akan memberikan dunia ini ke Lin Feng. Lin Feng mengatakan ini bagus. Yibo dalam keadaan sekarat dan masih tersegel, jadi tidak bisa bergerak. Kita akan menghabisinya untuk selamanya. Zuan Hua sudah menggunakan kemampuan 3000 lentera. Lin Feng menyuruh manusia pohon untuk mundur saja karena ini terlalu berbahaya. Yibo melihat ke Ling Luo dan mengingat wajahnya. Dia mengingat Yuling yang membuatnya menjadi seperti ini. Yibo menggunakan skill erosi hijau dan saat itu lentera Zuan Hua mulai ditumbuhi tanaman Yibo. Tanaman merambat mulai menggerogoti wilayah hantu Tong Tong. Padahal itu sudah dia lapisi dengan pertahanan abis.
Zuanhua menerbangkan Ghost Flame. Tapi itu tidak membuat banyak perubahan. Tanaman merambat Yibo terus muncul dan mulai mengepung Lin Feng. Tong Tong mengatakan kalau kekuatannya mulai terkikis. Xiaoru kaget dan takut melihat tangannya menghijau dan akan segera hancur. Jiang Wei memberi saran mungkin kakak King Chu bisa mencobanya. King Chu muncul dan mengetuk ikan kayu. Berkat itu, erosi pada tubuh Tong Tong dan Xiaoru mulai hilang. Wilayah hantu King Chu mulai menutupi Lin Feng dan menangkis semua tanaman merambat Yibo. Yibo yang tahu itu sangat penasaran apakah itu hukum hantu yang bisa mengontrol sesuatu. Katanya itu masih terlalu lemah. Jiang Wei bilang kekuatan King Chu hanya bisa menekan erosinya untuk waktu singkat. Lin Feng mengingat apa yang terjadi di masa lalu dan kelemahan Yibo adalah kristal miliknya. Itulah sumber kekuatannya. Lin Feng menyuruh King Chu menggunakan seluruh kekuatan untuk menekan erosi, dan Lin Feng akan maju menghancurkan kristal sumber kekuatan Yibo. Tong Tong, Isuna, dan Xiaoru maju. Kekuatan mereka meningkat berkat kekuatan 3000 lentera Zuanhua. Yibo menyebarkan tanaman merambatnya ke arah Lin Feng. Tong Tong dengan mudah menebasnya dan meningkatkan kekuatan. Taksir raksasa dan klon Xiaoru berusaha lepas dari ikatan tanaman merambat. Ling Luo dengan mudah menghalau semua tanaman merambat itu dan mereka pun maju secara perlahan sambil terus memotong tanaman merambat. Lin Feng mengingatkan mereka berhati-hati dengan serangan diam-diam Yibo. Dan benar saja saat itu ada manusia pohon yang menghalau tanaman merambat untuk melindungi Ling Luo dari belakang. Manusia pohon juga mulai menghancurkan tanaman merambat itu. Lin Feng kaget. Mereka adalah manusia pohon yang sebelumnya. Kenapa mereka semua ada di sini? Manusia pohon ini meminta Lin Feng untuk menghabisi Yibo. Yibo tertawa kesal. Semut-semut ini belum menyerah juga, beraninya menyinggung dewa dan mengejek mereka semua menyedihkan sudah berubah menjadi pohon selama ribuan tahun. Jiang Wei mengatakan orang-orang ini adalah suku Penglai yang tererosi. Ingatan mereka secara bertahap memudar dan kesadaran menjadi tumpul dan akhirnya akan menjadi manusia pohon. Yibo mengendalikan tanaman merambat untuk menghabisi lawannya. Manusia pohon berusaha menghalau semua tanaman merambat itu. Ling Luo dan Tong Tong ke depan untuk membuat perlindungan ke semua manusia pohon. Tapi tanaman merambat sangat kuat dan banyak berhasil menembus pertahanan. Lin Feng melihat tangannya mulai tererosi dan ada tanaman tumbuh di tangannya. King Chu terus berusaha menahan erosinya, tapi kekuatannya belum cukup kuat dan tidak bisa bertahan lebih lama. Lin Feng meminta Zuanhua untuk membawa semuanya pergi dengan flash. Zuanhua sudah menggunakan flash, tapi sebelum itu berhasil tubuh Zuanhua tererosi dan flashnya batal. Yibo bilang kemanapun kalian pergi, kekuatan dewa sejati akan mencapai kalian dan kalian tidak akan bisa lepas dari kekuatanku. Ning Zhu menghampiri Lin Feng. Katanya bola hiu yang dia bawa ini bisa memurnikannya. Dia akan membantu Zuanhua yang tampak terluka parah. Ling Luo yang ada di depan juga mulai terdorong mundur. Seluruh tubuh mereka mulai terkikis dan tumbuh tanaman merambat. Saat itu dia melihat ada dua manusia pohon yang datang dan menghalau tanaman merambat melindungi Ling Luo. Wajah manusia pohon itu hancur dan ternyata keduanya adalah ayah dan ibu Ling Luo. Saat itu ingatan dan kenangan Yuling sudah masuk ke kepala Ling Luo. Ling Luo pun menangis mengingat semua kenangan indah itu. Payung Bao Luo yang ada di langit merespon dan mantra formasi kembali aktif. Lin Feng menyadarinya payung Bao Luo bergerak. Bao Luo menutup dan mulai turun ke darat. Ling Luo memperbaiki payung Bao Luo. Arwah ayah dan ibunya mulai terbebas. Payung Bao Luo sudah sampai di depan Ling Luo. Ling Luo mengubah bentuk menjadi payung dan terbang menuju ke payung Bao Luo. Yibo yang melihat itu bilang ini gawat dan dia mulai mengeluarkan sulur tanpa batas.
untuk menghalau itu terjadi. Lin Feng pun sadar. Dia menyuruh Tong Tong, Isuna, dan Xiaoru menghentikan sulur-sulur tersebut. Ketiganya ke sana menghalau setiap sulur yang akan menghentikan Ling Luo. Ling Luo tampaknya sudah menyatu dengan payung Bao Luo. Ling Luo menjadi satu tubuh dan juga payung Bao Luo. Ling Luo memakai formasi Tianzhou. Muncul rantai-rantai yang sangat banyak. Semua rantai itu mulai terbang menuju ke Yibo. Tong Tong menoleh senang melihat Ling Luo datang. Semua rantai menusuk ke tubuh Yibo. Yibo sangat marah. Ling Luo melakukannya lagi ke dirinya. Rantai Ling Luo menuju ke kristal Yibo yang menjadi sumber kekuatannya. Saat itu sulur Yibo seperti menyerap klon air Xiaoru. Xiaoru yang menyadarinya mengatakan di dalam hati kalau dia ingin pulang saja. Lin Feng melihat tanah di sekitarnya retak dan bertanya apakah Yibo sedang menyerap air. Yibo tertawa, katanya meski kekuatannya berkurang, kekuatannya tidak akan habis. Yibo menyedot semua air di sana untuk menjadi lebih kuat. Agar Yibo mengikis setiap inci pulau dan dia terus menyerap air untuk mendapatkan kekuatan. Kalau ini berlanjut, payung Bao Luo tidak akan dapat mengendalikannya. Xuan Hua saat itu mengatakan kalau Bi Ningzhu menghilang. Lin Feng pun kaget mendengar itu, kemana Ningzhu berada. Kita lihat apa yang dilakukan Ningzhu. Dia sedang berenang ke suatu tempat. Dia tahu kalau ini berlanjut semua orang akan mati. Dia merasakan permukaan air di seluruh pulau meningkat pesat hari ini. Dan ternyata itu benar, kura-kura batu tenggelam dan tidak sadar. Kalau Ningzhu membangunkannya, mungkin dia bisa menghentikan Yibo. Ningzhu mulai membangunkan penyu itu dengan gelombang suaranya. Saat itu datang paus yang dipanggil Kun. Paus itu menggunakan gelombang suara ke kura-kura batu. Mata kura-kura terbuka. Ningzhu senang, akhirnya dia bangun juga. Kura-kura yang sudah bangun mulai berenang naik ke permukaan. Dan kita balik lagi ke pertarungan. Tong Tong menebas seluruh Yibo dengan mudahnya. Yibo pun kaget, kelembapan di pulau ini berubah. Dia bingung apa yang terjadi. Semua hantu Lin Feng maju dan menyerangnya dengan segala kekuatan yang ada. Lin Feng tahu kekuatan Yibo memudar dan ini adalah waktu untuk menghabisinya. Ling Luo maju dan mengendalikan rantai-rantainya, mengikat kristal kekuatan Yibo. Tong Tong sudah meningkatkan kekuatannya 20 kali lipat. Dia menuju ke sana juga dan serangan tombak Tong Tong berhasil menembus tubuh Yibo. Serangan itu berhasil menghancurkan kristal kekuatan Yibo dan tubuhnya berlubang sangat besar karena serangan Tong Tong. Yibo tidak menyangka dewa yang sudah menghancurkan banyak dunia sepertinya dikalahkan oleh semut seperti Lin Feng. Yibo juga mengatakan, aku adalah dewa yang terlemah di antara para dewa lainnya. Saat para dewa itu datang ke dunia Lin Feng dan dunianya akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Yibo di akhir hayatnya tertawa lepas. Dan akhirnya victory. Lin Feng mendapatkan 560.000 XP dari mengalahkan dewa jahat Yibo dan mendapatkan payung Bao Luo. Sistem juga memberitahu kalau misi ketiganya berhasil dan akhirnya Ling Luo juga berhasil pemulihan total dan menjadi hantu tingkat nightmare. Ling Luo mendapatkan semua kenangannya dan mengatakan kata pertamanya, aku mengingatnya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.